Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita memulai. Nah, hari ini kita akan belajar tentang manfaat tumbuhan bagi manusia. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar. Di dalam gambar itu, kalian dapat cermati bahwa tumbuhan-tumbuhan itu sangat bermanfaat bagi manusia. Di antaranya, ya, dengan adanya tumbuhan itu, maka anak-anak bisa bermain dengan udara yang segar. Hewan-hewan ternak, ayam, sapi, kelinci bisa memanfaatkannya untuk makanan. Demikian juga ibu, ya, bisa memetik sayurannya untuk dimasak sebagai sayur sebagai pelengkap makanan. Masih ada lagi? Coba kalian sebutkan. Nah, sekarang bacalah teks bagaimana jagung berkembang biak. Paragraf ke-1 ini. Bacalah teks paragraf kedua ini. Bacalah teks paragraf ketiga ini. Bacalah teks paragraf keempat dan kelima ini. Setelah kalian membaca kelima paragraf tadi, sekarang tentukanlah ide pokok dari tiap paragraf tersebut. Kemudian buatlah diagram Venn seperti ini. Hasilnya nanti dikumpulkan. Sekarang, ayo mengamati. Perkembangbiakan generatif dilakukan melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ruang bakal biji, lalu serbuk sari masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari dan terjadilah pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari dengan kepala putik. Hasil dari pembuahan adalah sigot. Sigot berkembang menjadi lembaga, bakal biji berkembang menjadi biji dan buah, bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Bunga memiliki arti penting bagi sebuah negara. Bahkan setiap negara memiliki bunga nasionalnya. Misalnya di ASEAN yang terdiri dari Brunei Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, Singapura, Malaysia, Myanmar, Thailand, Vietnam, serta Timur Leste memiliki kekhasan bunga tersendiri. Bunga nasional negara ini adalah bunga simpor. Nama latinnya adalah Dilenia subfruticosa. Merupakan pohon besar dengan bunga warna kuning. Daunnya juga besar. Bila bunga telah mengembang semua, maka terlihat seperti payung. Lambang bunga ini bisa ditemukan di uang senilai $1 Brunei atau di desain kerajinan tradisional khas Brunei. Bunga rumbul yang memiliki nama latin Mitrella misea. Bunga mungil yang berwarna kuning keputihan menyebarkan bau harum bila mulai petang. Pohon rumbul termasuk tanaman besar yang tingginya mencapai 8-12 meter. Pada wanita Khmer merah juga bisa menggunakan bunga yang satu ini. Bunga anggrek bulan atau biasa disebut Phalaenopsis amabilis adalah salah satu bunga nasional Indonesia. Dua lainnya adalah bunga melati sebagai bunga bangsa
dan bunga Rafflesia sebagai bunga langka, sedangkan bunga anggrek bulan sebagai bunga pesona biasa berbunga 2-3 kali dalam setahun. Dorkampa, begitulah nama bunga Kamboja disebut di Laos. Kamboja yang nama lain latinnya adalah Brumeria. Ini adalah bunga nasional Laos, menjadi lambang ketulusan dan kebahagiaan hidup, biasa digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan untuk upacara selamat datang pada tamu. Filipina memiliki bunga melati yang biasa disebut Sampaguita jasmine atau dalam bahasa Latin disebut Arabian jasmine sebagai bunga nasionalnya. Bunga ini berbunga sepanjang tahun. Orang Filipina melambangkan melati sebagai lambang kesucian, kesederhanaan, kemanusiaan sekaligus kekuasaan. Bunga anggrek vanda yang juga dikenal di Indonesia jadi pilihan Singapura untuk bunga nasionalnya. Yang dipilih adalah Vanda Miss Joaquim, merupakan anggrek hasil silangan. Keunikan anggrek ini menjadi bagian tak terpisahkan dari Singapura sejak 1981. 5 helai bunga membentuk bunga raya atau biasa disebut bunga sipati di Indonesia, Hibiscus rosa sinensis. Inilah bunga nasional negara Malaysia sejak tahun 1960. 5 helai dari bunga raya ini mempresentasikan 5 prinsip kekuatan nasional. Bunga nasional Myanmar adalah bunga paduak yang bahasa Latinnya Petrocopus indicus. Bunga berwarna kuning emas ini berkembang biak pada bulan April bertepatan dengan Myanmar New Year's Festival. Bila seluruh bunga berkembang, pohon paduak seperti dipenuhi warna keemasan, masyarakat Myanmar melambangkan paduan sebagai simbol kekuatan dan ketahanan. Thailand memiliki bunga Cassia fistulina sebagai bunga nasionalnya. Di Thailand disebut Ratchapura. Bunganya kecil-kecil berwarna kuning. Di Indonesia disebut sebagai pohon tengguli. Warna kuning dianggap orang Thailand sebagai bagian dari Buddhisme dan merupakan warna kejayaan. Lotus adalah bunga nasional Vietnam. Dalam bahasa Latinnya Nymphaea lotus. Dibeli dari 4 bunga dan tanaman yang dianggap sebagai lambang berkah. 3 tanaman yang lain adalah pinus, bambu, dan krisan. Sebagai masyarakat timur, lotus yang dikenal sebagai teratai ini melambangkan kesucian, komitmen, dan optimisme masa depan. ASEAN adalah organisasi yang dibentuk dan beranggotakan negara-negara yang berada di kawasan Asia Tenggara. ASEAN pertama kali didirikan oleh perwakilan dari 5 negara, yaitu Indonesia, Thailand, Malaysia, Singapura, dan Filipina. Dari kelima negara tersebut, bertambah lagi menjadi 11 negara, yaitu Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, Kamboja, dan Timur Leste. Tujuan terbentuknya organisasi ASEAN yaitu sebagai tempat untuk melakukan kerjasama antar negara Asia Tenggara dalam berbagai hal, memperkuat kesejahteraan negara-negara di Asia Tenggara, saling membantu dalam berbagai bidang, dan meningkatkan kualitas ilmu pengetahuan dan teknologi. Demikian belajar kita hari ini. Kita tutup dengan doa dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.